Jadi kalau misalnya Mas udah bisa bawa alat, udah bisa pemahaman alat semua tentang well loader, udah punya CEO, udah punya pengalaman kerja, kalau bisa minta gaji setinggi-tingginya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman semua ya. Jadi hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Umbudomu ya. Dia menanyakan begini, Bang, kalau seperti saya pemula tapi sudah bisa bekerja itu bagaimana? Katanya begitu ya teman-teman ya. Dia menanyakan seperti itu ya. Jadi akan saya jawab ya. Ini jawaban ini sesuai dengan pengalaman saya dan tidak ada unsur merendahkan atau meremehkan orang lain ya, maksudnya di sini ya. Jadi tidak ada unsur penghinaan atau apa ya teman-teman. Jadi ini murni dari pengalaman saya, terus kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut ceritanya, ini saya jawab ya, jangan lupa tombol subscribe-nya, tombol notifikasinya agar aman, agar kalau saya upload video teman-teman semua pada tahu ya. Untuk Mas Umbudombu ya, kalau misalnya Emas sudah punya skill atau udah bisa bekerja lah intinya ya, pertanyaan itu kalau dia udah bisa bekerja terus itu bagaimana ya. Saran saya Mas ya, semoga Masnya semoga Mas bisa semua ya Mas Umbudombu ya, semoga semuanya udah dipelajari. Tapi kan ini untuk teman-teman yang belum ya, cuman bisa bawa alat tapi belum tahu tentang well loader ya. Jadi yang pertama ya, semoga Mas Umbudombu udah bisa ya. Jadi untuk Mas Umbudombu yang pertama pelajari ya, jangan cuma bawa alat ya. Jangan cuma bawa alat. Itu yang pertama Mas pelajari dulu ya. Jadi semua alat well loader ini dipahami dulu. Contohnya seperti oli transmisi, oli gardan ya, oli hidrolik ya, dan oli transmisi lah semuanya. Jadi dipahami tentang size-nya, kekentalan olinya, berapa liternya, atau tentang radiator, pokoknya semua dipahami tentang bagaimana cara membuka ban atau apalah, yang penting itu tentang hose atau tentang root ya, tentang rootnya itu bagaimana bocor, pokoknya intinya tentang perawatan Mas ya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi kalau di luar itu Mas ya, jadi semua orang tuh bisa bawa alat, tapi yang enggak bisanya itu tentang perawatan, tentang pemahaman well loader. Misalnya kalau ada kerusakan enggak tahu Mas ya. Apalagi kalau kita mendaftar kerja di perusahaan ya, pasti ada yang ditanya ya tentang well loader. Jadi dia yang ditanya mungkin tentang berapa tahun bawa alat, pengalamannya bagaimana, walaupun dia pemula 1 tahun atau 2 tahun atau setengah tahun ya, dia bawa alat well loader ya. Tapi kalau wawasannya dia luas tentang well loader, itu kalau daftar kerja di mana aja pasti diterima ya. Contoh seperti ini ya kemarin Mas ya, ini maaf ya bukan merendahkan orang lain atau gimana. Jadi waktu sekitar 6 bulan yang lalu lah ya, 6 bulan yang lalu ada penerimaan karyawan baru di sini. Jadi yang tes itu sekitar 3 orang ya, itu nggak ada yang lolos. Nah, nggak ada yang lolosnya, dia bisa bawa well loader itu bisa ya. Jadi dia bawa well loader bisa, tapi dia itu nggak tahu tentang well loader, itu nggak tahu gitu kan. Kayak kita kan istilahnya dimintai tolong untuk lolos enggaknya ya orang ini ya. Jadi waktu ya, kalau pengetesan tuh pada umumnya di mana-mana pasti sama ya. Jadi begitu saya tanya, oli transmisi Mas di mana, kata saya kan. Nah dia yang ditunjuk oli hidrolik di sini di atas. Nah sejak kapan oli hidrolik pindah ke atas ya kan begitu. Terus oli transmisi Mas di mana, dia nggak tahu. Oli hidrolik di mana letaknya, oli gardan di mana, oli mesin perawatannya berapa hari, seminggu sekali ada mengadakan pengegrisan ya atau pengecekan alat tuh, minimal P2H-nya itu program perawatan harian tuh berapa, setiap harinya berapa kali, atau satu bulannya itu berapa kali. Nah, dia bingung gitu. Alasannya begini, saya dulu kerja di sana
alasan kerja di sana itu semua tergantung sama mekanik, itu bukan jawaban ya maksudnya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar, jadi pahami dulu alat itu semua dipahami ya. Oh ini hostnya begini rusak, oh kalau misalnya levelnya misalnya bucket udah mentok jangan diterusin, akibatnya nanti hostnya bisa pecah, hostnya bisa meledak, nanti banyak ada kebocoran ya. Jadi dipahami, jangan cuman bisa bawa alat tapi nggak bisa tentang pemahaman tentang bekerja ya. Apalagi kalau itu kan masih di perusahaan ya. Kalau di perusahaan rata-rata memang ada mekanik ya, kayak saya ini kalau ada keluh kesahnya saya di mekanik, memang bantu mekanik kalau ada kerusakan gitu. Tapi ya itu kita ambil ilmunya dari mekanik itu. Oh kalau rusak di sini, oh ini begini, oh kalau rusak di sini begini. Nah apalagi misalnya kita udah kerja tapi kita daftar di kontraktor. Nah, kontraktor itu misalnya kayak punya perseorangan ya, punya saya punya alat, terus orang itu kerja sama saya, itu bosnya itu nggak mau tahu. Jadi kalau rusak, nah itu si operatornya yang benerin ya. Jadi kayak saya ini cuman membelikan alat. Nah contohnya misalnya kayak apalah rusak atau kecuali bagian kelistrikan ya, tapi kalau bagian kelistrikan itu rata-rata operator memang agak kurang di situ. Tapi kalau bisa kan semua dikuasai. Misalnya kayak masuk angin ya, masuk angin misalnya, itu gimana caranya itu kayak buka ini dipompa dulu baru dibuka injeksinya apa nozzle-nya dibuang dari situ ya. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi Mas Umbu Dombu ya. Jadi jangan terpaku begini, jangan terpaku saya bisa bawa alat gitu ya. Jadi kalau punya sistem seperti itu nanti susahnya kita repot cari kerja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dites interview atau bagaimana itu susahnya di situ ya. Terus kalau misalnya Mas Umbu Dombu mau daftar kerja misalnya batu kerja sana, bagi pemula ya, bagi pemula umumnya, kalau Mas punya uang, misalnya punya uang sedikit lebih ya Mas Umbu Dombu, silahkan sampean buat SIM atau BSIM B2 umum atau SIO ya. Jadi kalau misalnya ada rezeki lebih terus merasa udah punya kemampuan di alat berat khususnya wheel loader, udah bisa, udah pemahaman, udah menguasai alatnya, Mas tinggal buat B2 atau membuat SIO. Nah sewaktu-waktu kalau Mas daftar kerja ya, daftar kerja di mana, nah itu udah memenuhi syarat gitu loh. Apalagi ada B2 atau SIO atau pengalaman kerja ya. Jadi kalau ada itu udah insya Allah lah. Misalnya kalau ini Mas Umbu Dombu ini bisa daftar kerja, bahkan bisa menego gaji ya. Jadi nego gaji kemana gitu, misalnya bang di sini saya ada tawaran 3 juta atau apa. Kalau bagi pemula ya, khususnya bagi pemula, kalau ada tawaran kerja apalagi masih bujang ya, masih bujang maksudnya jam terbangnya itu masih bisa ke sana kemari biasanya rata-rata dia itu nggak memikirkan gaji ya teman-teman ya. Biasanya ya, maaf nih, biasanya kayak teman-teman saya yang dulu ada itu, jadi dia itu istilahnya bahasanya itu merusak gaji daripada operator gitu. Misalnya gaji operator UMR-nya misalnya 4 juta atau 5 juta, dia dibanting jadi 3 juta aja dia mau. Karena apa? Dia merasa operator pemula gitu ya. Maksudnya dia tuh lagi seneng-senengnya. Nanti kalau dia udah mulai bekerja, udah tahu gaji para seniornya yang kerja di situ yang lebih dulu, nah nanti dia baru berpikir, loh kok saya segini, saya gini. Itu kesalahan dari awalnya. Jadi kalau misalnya Mas udah bisa membawa alat, udah bisa pemahaman alat semua tentang wheel loader, udah punya SIO, udah punya pengalaman kerja, kalau bisa minta gaji setinggi-tingginya ya. Jadi jangan ini, kalau misalnya dia tawarannya lebih rendah, kita merasa kemampuan kita lebih, naikin aja, nggak apa-apa. Itu memang rata-rata begitu ya. Jadi jangan sampai kita punya kemampuan yang lebih, punya istilah kemampuan yang lebih lah, maksudnya itu nanti kita akan nyesel di kemudian harinya gitu ya, buat Mas Umbu Dombu ya. Oke Mas, semoga videonya ini bermanfaat dan tidak ada, sekali lagi ya, tidak ada unsur melecehkan ya atau merendahkan orang lain. Ini murni berbagi dari saya ya, jadi murni pengalaman saya dan dari diri saya sendiri ya. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar ya Mas Umbu Dombu ya. Semoga ini juga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Oke ya,
Sekian dulu dari saya. Jangan lupa tombol subscribe-nya, tombol notifikasinya agar aman ya. Jadi kalau misalnya saya upload video. Oke, terima kasih Mas Umbu Dombu. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Salam dari saya. Salam Komatsu Indonesia. Mantap.